Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk men-sharingkan satu bagian firman Tuhan yang mungkin bagi kita sudah sangat biasa. Mungkin kita pada waktu melihat tema ini kita langsung berpikir, ya mengampuni sih memang harus mengampuni, tapi betapa sulitnya kita mengampuni. Tapi kita tetap kembali pada firman Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang berdasarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Bapak yang Maha Kasih, kami bersyukur karena kami diajak dan kami belajar bersama untuk memikirkan satu topik yang sangat relevan untuk kehidupan kami di dalam segala keadaan, baik di dalam kondisi pandemi ataupun tidak. Kami memang dituntut dan kami mesti belajar untuk mengampuni. Itu sebabnya kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus menolong kami supaya kami memahami prinsip firman Tuhan yang menjadi dasar kami untuk bertindak, dan prinsip firman Tuhan yang memotivasi kami untuk terus mengampuni. Pimpin kiranya hamba-Mu yang akan men-sharingkan sebagian firman-Mu ini, supaya apa yang di-sharingkan itu jelas buat kami dan menjadi berkat buat kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, izinkan saya untuk share screen-nya. Saya memberikan topik buat kita hari ini adalah pengampunan yang memulihkan. Ya, kenapa pengampunan memulihkan? Kita akan melihat nanti lewat renungan firman Tuhan pada hari ini. Renungannya dasarnya diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Saya akan bacakan buat kita sekalian, begini bunyinya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali." Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, Bapak Ibu, kalau Alkitab berbicara mengenai angka, khususnya angka 7, maka sebetulnya yang dimaksud bukan kita hitung. Oh, kalau Tuhan mengatakan 7 kali 70 kali sama dengan 490 kali. Maka kita ngitung nih, orang yang bersalah kepada kita, ngampuni, oke, 1 kali. Kita kasih tanda gitu ya, cotreng 1. 2 kali dia menyakiti, mengampuni, oke, 2 kali. Oke, 3 kali. Terus kita hitung sampai sekian tahun, ternyata orang yang sama bersalah kepada kita 490 kali. Berikutnya dia bersalah lagi, kemudian kita berkata, oh ini ke-491 kali. Tidak ada pengampunan lagi, maka kita membalas dia. Tidak, bukan angka hurufiah, kemudian kita kasih tanda seperti itu. Enggak, tetapi artinya lengkap, sempurna. Artinya pengampunan yang tanpa batas. Seolah-olah dalam bahasa sederhananya adalah tiap kali orang itu berbuat hal yang menyakiti hati kita, maka tiap kali itu pula kita harus belajar untuk mengampuninya. Itu makna dari 7 kali 70 kali. Ya. Tiap kali dia bersalah, tiap kali pula kita belajar memaafkan atau mengampuninya. Mungkin Bapak Ibu mengatakan, waduh, susah banget, mana bisa gitu ya. Tapi kita akan terus lihat pembacaan firman Tuhan ini. Ayat 23, sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Nanti kita akan lihat berapa itu 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Nah, kenapa bisa memerintahkan seperti ini? Karena memang angka 10.000 talenta itu angka yang sangat besar dan bisa dikatakan mustahil seseorang itu berhutang sampai segitu. Kalaupun sampai orang itu berhutang sampai 10.000 talenta yang mustahil tadi, maka pembayarannya adalah dia, anak istrinya, segala miliknya, semua dijual pun tidak bisa melunasi 10.000 talenta itu. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Nanti kita akan bandingkan Bapak Ibu ya, 10.000 talenta dibandingkan 100 dinar itu seperti apa. Hamba ini berhutang kepada
raja atau tuannya 10.000 talenta, tetapi ada temannya yang berhutang kepada dia 100 dinar. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Bapak Ibu perhatikan secara sastra ini kalimat yang sama dengan kalimat hamba itu kepada raja tadi. Ya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ayat 30. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Ini tindakan yang tidak mungkin. Orang itu bebas saja tidak bisa melunasi hutang yang 100 dinar, apalagi dijebloskan ke dalam penjara. Siapa yang akan melunaskan hutangnya? Mungkinkah orang itu dari dalam penjara melunasi hutangnya? Satu hal yang tidak mungkin. Ayat 31, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gujo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca perumpamaan ini, akan muncul banyak pertanyaan. Seperti halnya kalau kita bicara mengenai pengampunan, itu akan muncul banyak sekali pertanyaan. Misalnya, Bapak Ibu sekalian, apakah orang Kristen harus selalu mengampuni? Seperti saya katakan 7 kali 70 kali itu seolah-olah tiap kali orang bersalah kita mesti mengampuni. Apakah kita harus seperti itu? Sanggup tidak? Sampai berapa kali kita harus mengampuni? Kita mengatakan sabar itu ada batasnya, pengampunan juga mesti ada batasnya. Apakah kemudian ini pertanyaan yang muncul setelah kita membaca Alkitab ini? Apakah kita baru diampuni kalau kita mengampuni? Begitu. Kenapa begitu? Karena perumpamaan ini seolah-olah mengarahkan kita untuk begini. Orang hamba A, katakanlah, berhutang 10.000 talenta, hutangnya sudah dilunasi, bukan? Tapi kenapa kemudian diungkit kembali oleh raja itu ketika orang ini tidak bisa memaafkan atau menghapus hutang yang 100 dinar? Seolah-olah hutangnya dikembalikan. Loh, bukankah tadi sudah diampuni? Bukankah hutangnya sudah dianggap lunas? Kenapa ditagih lagi? Bahkan dikatakan diberikan kepada Al-Gujo diserahkan sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Seolah-olah tindakan Tuhan kepada hamba ini adalah persis atau lebih berat dibandingkan tindakan hamba A kepada hamba B, bukan? Nah, apakah berarti kalau kita tidak memaafkan orang lain, maka pengampunan Tuhan itu juga tidak berlaku bagi kita? Seolah-olah penebusan dosa untuk kita itu dicabut, begitu. Kita menjadi orang yang berdosa lagi. Apakah itu maksud dari perumpamaan ini? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mesti memahami bahwa makna satu perumpamaan tidak straight linear seperti itu. Tidak, ya, tetapi ada makna lain yang menjadi penekanan dari ayat-ayat ini. Pertanyaan berikutnya, apakah Tuhan mengampuni Adam dan Hawa waktu mereka berdosa? Karena kenyataannya Adam dan Hawa dihukum, tidak diampuni. Nah, kalau Tuhan sendiri tidak mengampuni Adam dan Hawa, lalu apakah kita juga belajar mengampuni orang lain? Mana lebih dahulu, Bapa mengampuni umatnya, maka umatnya harus mengampuni sesama, atau umatnya mengampuni sesama, maka Bapa mengampuni umatnya. Nah, ini beberapa pertanyaan prinsip, teologis, dan juga pertanyaan yang praktis tentang pengampunan. Tapi mungkin karena waktu dan lain sebagainya, dan bukan juga momen ini kita akan membahas satu persatu teologis. Tapi kita akan coba belajar dari Matius 18 dan bagian firman Tuhan yang lainnya mengenai beberapa prinsip mengenai pengampunan, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Sekarang kita belajar dulu mengenai prinsip. Kenapa sih kita mesti mengampuni? Kenapa saya katakan tadi, tiap kali orang bersalah kepada kita, tiap kali pula kita mesti belajar mengampuni mereka. Kita belajar dulu prinsipnya, nanti baru kita melihat bagaimana mengimplikasikan atau mengaplikasikan prinsip ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bicara Tuhan itu menciptakan manusia, dan Tuhan berelasi dengan manusia, dan Tuhan berkarya kepada setiap manusia. Namun kemudian jangan lupa dimensi antara manusia dengan manusia itu saling berelasi. Saya sebagai suami, berelasi dengan istri saya, itu bukan sekedar relasi dua arah. Tetapi ada Tuhan terlibat di situ. Nah, itu kita pelajari dari prinsip pernikahan, bukan?
Pernikahan bukan sekedar seorang laki-laki mau menikah dengan seorang perempuan, mereka sepakat, kemudian mereka menikah, sudah. Tidak. Di dalam prinsip pernikahan Kristiani, di dalam rumah tangga, di dalam gereja Tuhan, selalu Tuhan hadir. Kita ingat istilah yang dilontarkan oleh Martin Luther, yaitu coram Deo. Kita hidup selalu di hadapan Tuhan. Jadi, mengenai mengampuni juga bukan berarti cuman sekedar saya, apakah saya memaafkan atau mengampuni istri saya, apakah istri saya memaafkan atau mengampuni saya, apakah saya sebagai orang tua mengampuni anak saya, atau anak saya mengampuni saya. Tidak. Ada Tuhan di situ. Tuhan hadir di situ. Nah, kemudian relasi itu, waktu kita bersikap dengan seseorang, sebetulnya itu merupakan implikasi atau wujud dari sikap kita kepada Tuhan. Kalau kita membenci seseorang, kita tidak memaafkan seseorang, artinya itu pula sikap kita kepada Tuhan. Kalau kita benci kepada seseorang, kita membalas dendam kepada seseorang, itu pula yang sebetulnya merupakan sikap kita kepada Tuhan. Jadi relasi ini tidak bisa dihilangkan satu sisi, Bapak Ibu. Saya menikah, tidak ada Tuhan di situ, tidak bisa. Maka Tuhan melihat ketika kita bersinah, melakukan percabulan, itu ada Tuhan di sana, dan itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Nah, waktu kita bersikap dengan seseorang, kita mengkhianati seseorang, mengkhianati istri atau suami, maka sebenarnya kita mengkhianati Tuhan. Terlebih dalam rumah tangga. Tuhan selalu menghubungkan antara perzinahan rohani dengan perzinahan secara manusia atau secara daging. Kalau seseorang itu membelakangi Tuhan, dia disebut sebagai bersinah dengan dewa-dewa atau ilah-ilah lain. Jadi kesetiaan suami istri itu merupakan satu simbol atau satu simbol sikap dari seorang anak Tuhan kepada Tuhan. Ya, jadi sisi Tuhan tidak bisa dilepaskan di dalam relasi kita dengan sesama. Relasi kita dengan sesama adalah wujud dari sikap kita kepada Tuhan. Itu tidak bisa dilepaskan. Nah, dari Matius 18:23-24, kita belajar mengenai satu situasi mengenai hutang, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang pertama disebutkan seorang hamba berhutang kepada raja 10.000 talenta. 10.000 talenta itu berapa? Manusia, hamba yang lain berhutang kepada si hamba A ini 100 dinar. Kita hubungkan ada 10.000 talenta dengan 100 dinar. 1 talenta itu 6.000 dinar, Bapak Ibu. Jadi 10.000 talenta itu 60 juta dinar. Nah, kita bisa bandingkan hutang hamba B kepada hamba A itu seperberapanya dari hutang hamba A itu kepada raja. Tidak kehitung. Nah, 1 dinar itu adalah upah UMR harian pada zaman itu. Jadi kalau hamba ini utang sepat kepada raja, itu 60 juta upah kerja. Berapa puluh tahun, Bapak Ibu, dia bisa lunas? Itu tidak mungkin. Nah, ini salah satu ciri dari perumpamaan. Ada sisi hiperbola, dibesarkan begitu, bukan berarti membual, tetapi menggambarkan sesuatu yang tidak ternilai, sesuatu yang tidak bisa dinilai atau diukur. Jadi hamba itu berhutang kepada raja, hutang yang tidak mungkin dibayarkan. Itu yang mau dimaksud. Ya. Sedangkan hutang hamba B kepada hamba A itu adalah hutang yang bisa dibayar. Upah 100 hari kerja. Hamba A utang sama raja itu enggak bisa dibayar. Nah, bukan berarti kemudian kita langsung melinearkan arti daripada itu adalah hutang kita kepada Tuhan enggak dibayarkan. Bukan soal hutangnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini penggambaran, ini perumpamaan. 60 juta dinar, upah 60 juta hari, hutang A kepada raja. Nah, kita melihat sekarang relasi. Hamba B hutang kepada hamba A itu, mereka padahal adalah orang-orang kita dengan sesama. Kita adalah orang-orang yang sama-sama berdosa. Sama-sama egois. Kita ini sama-sama terbatas, sama-sama punya potensi saling menyakiti. Artinya begini, si B itu sedang menyakiti saya. Jangan lupa bahwa saya pun bisa punya potensi menyakiti B. B bisa menyakiti saya secara sengaja ataupun tidak sengaja. Saya juga bisa menyakiti B sengaja atau tidak sengaja. Nah, kalau kita membaca Perjanjian Lama sebetulnya hutang atau dosa, kesalahan yang bisa dimaafkan itu adalah yang tidak disengaja. Kalau disengaja itu hukumannya berat, biasa begitu ya. Jadi mungkin kita belajar meminta maaf bukan hutang yang disengaja dan tidak disengaja. Seolah-olah kalau saya sudah melakukan satu kesalahan yang disengaja, nanti saya bisa minta maaf yang disengaja itu. Upayakan untuk tidak melakukan dosa atau kesalahan yang menyakiti secara sengaja.
Misalnya, saya tahu kelemahan istri saya adalah saya bentak. Begitu ya. Kalau saya bentak, istri saya langsung menangis dan tidak tahan. Nah, suatu kali istri itu menjengkelkan. Saya tahu kalau saya membentak istri saya, maka dia akan sakit hati. Dan saya sengaja. Misalnya begitu. Saya sengaja bentak istri saya sampai dia sakit hati. Kenapa? Saya sengaja. Apalagi kalau di jalanan begitu ya. Kita sebagai pria-pria, suami-suami, tiba-tiba ada orang yang nyelonong, kemudian pepet kita. Begitu. Seringkali secara sengaja kita balas. Itu banyak tuh video di YouTube, hal seperti itu tuh. Dibalas, ajak kebut-kebutan di jalan tol. Enggak. Dosa yang disengaja itu tidak boleh dilakukan. Kesalahan yang disengaja tidak boleh dilakukan. Nah, kita dengan orang yang sedang menyakiti hati kita, katakanlah orang tua kita. Nah, saya heran juga, dulu saya punya satu prinsip Bapak Ibu, kalau ayah itu dekat dengan anak perempuan, kalau ibu itu dekat dengan anak laki-laki, mungkin sebagai cerminan begitu. Tapi ternyata belakangan saya banyak bergaul dengan anak-anak remaja, ternyata banyak sekali remaja-remaja wanita yang menyimpan sakit hati dari papanya. Itu membuyarkan prinsip yang selama ini saya pegang. Ternyata banyak sekali anak wanita, remaja wanita itu sakit hati dari sikap papanya. Anak laki-laki sakit hati dari mamanya. Nah, waktu kami ngobrol, misalnya papahnya atau mamanya, ibu itu nggak pernah menghargai anak perempuan, selalu menghargai anak laki-laki. Bahkan waktu anak perempuan itu sudah nilai rapotnya sudah lebih tinggi daripada kakaknya, ibu masih mengatakan, enggak, tetap lebih pintar kakak laki-laki. Tetap tidak bisa menghargai anak perempuan. Itu menimbulkan satu sakit hati kepada anak yang terus tersimpan. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, kita mesti berpikir begini, ini kan posisinya ibu yang menyakiti hati anak perempuannya. Anak perempuan ini perlu berpikir, bukan cuma mama yang bisa menyakiti saya juga bisa menyakiti mama. Begitu. Ini yang dimaksud kita dengan sesama yang saling menyakiti ini, perlu belajar saling mengampuni. Kenapa? Karena kita sama-sama orang berdosa. Kita sama-sama orang egois. Kita sama-sama terbatas. Nah, sama-sama punya potensi untuk saling menyakiti. Dia menyakiti hati saya. Suatu kali saya bisa menyakiti hati dia. Kita mesti pikirkan itu. Nah, sebaliknya, kalau kita bicara mengenai relasi Allah dengan kita, maka kita menemukan relasi yang tidak seimbang. Oh, dengan sesama seimbang. Allah dengan kita, pencipta dengan ciptaan. Di dalam relasi, dia yang berkuasa, berdaulat atas hidup kita. Dia menciptakan kita, dia mau bikin kita seperti apa, itu adalah kedaulatan, wewenang Tuhan sepenuhnya. Dia yang kudus, kita berdosa. Dia Allah yang adil, hakim, kita terdakwa. Ini yang digambarkan sama perumpamaan tadi. Raja dengan hamba. Nah, sekarang kita lihat prinsipnya, Bapak Ibu. Waktu kita berhadapan dengan sesama nih, orang ini menyakiti hati kita. Kita ingat dua prinsip ini. Dia menyakiti saya dan saya betul-betul sakit hati. Ayo kita diam sebentar, kita berpikir, saya pun punya potensi untuk menyakiti dia. Saya bisa nyakitin dia. Mungkin pernah. Tapi saya tidak pernah minta maaf. Nah, sekarang giliran saya disakiti oleh dia, maka saya tidak bisa memaafkan dia. Atau dia menyakiti saya, kemudian di bawah sadar kita membalas dengan sikap ketus, sikap sentimen, menjelekkan dia di hadapan teman-teman kita yang lain, maka sikap kita sebetulnya sama. Kita juga menyakiti dia. Ini yang saya maksud, kita punya potensi yang sama, dan respon kita kepada dia sebetulnya adalah respon saling menyakiti, Bapak Ibu. Mari kita ingat, kita ini sama punya potensi itu, tetapi di hadapan Allah tidak sama. Kita adalah terdakwa. Kita semua adalah orang-orang yang pantas dihukum di hadapan Allah. Jadi sebetulnya kita ini tidak ada alasan untuk diampuni oleh Tuhan. Kalau dengan sesama orang yang sama, ada alasan untuk diampuni, memaafkan, mengampuni, dan dimaafkan. Tetapi di hadapan Tuhan, tidak ada satupun kita itu yang punya alasan, yang punya modal untuk diampuni. Tidak. Itu yang digambarkan dengan hamba A berhutang 10.000 talenta, 60 juta dinar. Itu yang dimaksudkan tadi. Ya. Nah, sekarang kita mesti ingat, lalu apa yang Allah lakukan? Kalau kita tidak punya alasan untuk diampuni, apa yang Allah lakukan? Ternyata Kristus bukan cuma mengampuni, Kristus mati untuk kita. Dia bukan cuma mengampuni loh Bapak Ibu. Lihat posisi yang tidak seimbang tadi, kita yang berdosa terdakwa dengan Tuhan. Seharusnya dilakukan adalah kita yang bertindak.
Ini tidak. Ini Tuhan yang bertindak untuk mengampuni kita. Coba kita pikirkan baik-baik itu secara mendalam. Kita akan menemukan kalau tidak ada satu potensi pun atau hal pun yang di dalam diri kita membuat kita bisa diampuni. Kenapa Tuhan mengampuni? Kenapa Tuhan datang buat kita? Untuk apa sebetulnya? Nggak perlu. Apa keuntungan Tuhan dengan dia datang ke dalam dunia, Bapak Ibu? Supaya kita memuliakan dia? Oh no. Malaikat-malaikat memuliakan dia jauh lebih baik daripada kita. Suara malaikat, gegap gempitanya malaikat jauh lebih luar biasa daripada kita. Jangan berpikir bahwa kalau saya melayani itu menghapuskan hutang kita kepada Tuhan. Sama sekali tidak. Kita harus berpikir, kita tidak punya alasan apapun, modal, potensi apapun untuk diampuni. Tidak. Tetapi Tuhan tetap mengampuni kita. Dengan cara dia mengorbankan dirinya menjadi penebusan. Ingat, penebusan. Pengampunan Tuhan bukan begini. Oh, oke, handoko berdosa, dihapus. Enggak. Mesti ada yang bayar. Mesti ada yang menebus. Lah siapa yang menebus? Tidak ada yang bisa. Semua kita berdosa, semua kita terdakwa, dan tidak ada satu hal pun yang bisa membuat kita itu diampuni oleh Tuhan dan masuk surga. Mendapat anugerah Tuhan, keselamatan. Tidak ada. Itu sebabnya Tuhan sendiri yang datang. Tuhan sendiri yang menjadi manusia. Dan dia tidak mendapatkan timbal balik keuntungan apapun dari kita. Tidak ada. Tapi dia melakukannya buat kita. Apa sih yang Allah pikirkan? Nah, ini yang digambarkan sebetulnya dengan perumpamaan tadi. Bukan timbal balik. Kita mengampuni, maka baru Allah mengampuni kita. Atau pengampunannya efektif buat kita. Bukan. Dia mengatakan, kalau sampai raja itu menghapuskan 10.000 talenta hutang hamba A, itu nggak kehitung. Nggak kehitung. Sekarang mari kita tilik sikap hamba A kepada hamba B. Hamba B utang cuma 100 dinar, nggak mau memaafkan. Lu gimana? Mari kita bandingkan dengan yang raja itu berikan kepada hamba ini. Nggak terhitung. Lalu kenapa yang terhitung dengan sesama itu kok masih diperhitungkan begitu besar? Allah bisa bertindak yang sama dengan cara kita. Hitung-hitungan. Satu kali ada seorang, katakanlah namanya Anton, begitu Bapak Ibu ya. Satu kali dia pengen, ini tahun 70-an. Kalau Bapak Ibu tahun 70-an ingat ada namanya Game Watch. Kalau sekarang kan PS5 dan lain sebagainya, itu Game Watch yang harganya Rp10.000. Anton pengen sekali. Nah, dia menabung selama 1 bulan. Dia menabung, dapat Rp5.000. Kemudian dia ngomong sama mamahnya, mah, dia ngobrol sama temannya, aduh harganya berapa Game Watch? Rp10.000. Saya cuma punya 5.000. Ini pun hasil menabung uang saku selama 1 bulan. Kalau 5.000 lagi, saya sudah nggak tahan. Saya pengen cepat dapat 5.000. Tapi gimana caranya? Dia nggak terpikir. Setelah datang kepada mamahnya, mah, saya pengen belajar mencuci pakaian. Selama ini mencuci pakaian kan mama. Hari ini mama libur cuci pakaian, Anton yang cuci pakaian. Ini Anton ngomong sebelum sekolah. Mamanya bingung, kok bisa Anton begitu? Tiba-tiba berubah begitu. Tapi mamanya mau nyoba, oke, boleh, coba. Mama cuma rendam, nanti kamu pulang sekolah cuci ya. Iya, Ma. Anton pulang sekolah, dia cuci. Mungkin cerita ini Bapak Ibu pernah mendengar. Anton cuci, terus dia jemur dengan sukacita. Mamanya bingung, kok bisa ya Anton bersukacita mencuci pakaian? Besoknya, sebelum sekolah dia berangkat lagi. Sebelum berangkat sekolah, dia ngomong sama mamanya, Mah, hari ini Mama nggak usah nyapu ngepel. Anton yang nyapu ngepel. Mamanya bilang, oke, nyapu ngepel, Mama hari nggak nyapu ngepel. Betul, pulang sekolah Anton langsung makan, kemudian langsung nyapu ngepel. Besok dia ngomong lagi, Mah, itu dapur dindingnya sudah kotor, banyak jelaga dari kompor minyak tanah. Anton dia yang bersihin, Mama tolong siapin labur, kemudian kapurnya, semuanya Mama siapin, nanti Anton yang kerjain. Dan betul, pulang sekolah dia bersihkan, kemudian dia labur, itu dinding dapur. Ini dia bilang lagi, hari keempatnya, Mah, itu gudang sudah kotornya luar biasa. Gimana kalau Anton yang bersihkan? Mamanya bilang, oke, kamu bersihkan. Dan Anton betul bersihin gudang itu, Bapak Ibu. Sampai Mama itu terharu sekali, dan malam harinya dia telepon guru suami minggu. Tante, minggu lalu Tante cerita apa? Anton kok bisa berubah? Dia rajin sekali. Mamanya cerita tentang kerajinan Anton itu. Cuci pakaian, kemudian sapu pel rumah, kemudian kapur dinding dapur, kemudian sekarang bersihkan gudang. Hebat sekali Anton itu. Cerita apa Tante?
syukur sekolah minggunya malu-malu. Dia bilang, aduh saya juga lupa, nanti saya lihat buku cerita dulu deh. Dia bilang begitu. Mamanya bilang, oh nggak usah. Anton, pokoknya yang penting Anton rajin lah. Tante, dia bilang begitu. Kemudian besoknya, sebelum berangkat sekolah, Anton ngomong sama mamanya lagi. Mah, yang biasa hantar jahitan siapa? Mamanya seorang penjahit. Mamanya bilang, ya mama, hari ini ada jahitan nggak? Ada 4. Harus diantar nanti. Oke deh, Anton yang antar pulang sekolah. Mamanya heran, kok bisa ya Anton berubah seperti ini? Kemudian Anton betul antarkan jahitan mamanya ke 4 alamat. Malamnya si mamanya Anton ngomong ke papanya Anton, Pak, anak kita berubah. Mereka bersyukur sekali, menangis, dan terima kasih kepada Tuhan atas perubahan Anton yang luar biasa. Besoknya pagi waktu si mama ini mau siapkan sarapan, rupanya dia menemukan secari kertas yang terselip di bawah termos air panas. Dia ambil kertas itu, rupanya tulisan Anton. Dia baca tulisan Anton itu. Mama terkasih, Anton sudah bekerja 5 hari. Hari pertama mencuci pakaian, Rp5.000. Hari kedua sapu dan pel lantai, Rp5.000. Hari ketiga mengapur dinding dapur, Rp1.000. Hari keempat membersihkan gudang, Rp1.000. Hari kelima mengantar jahitan, Rp1.000. Jumlah total Rp5.000. Anton tunggu ya sepulang sekolah Rp5.000-nya. Itu mama begitu baca itu dia hampir pingsan, Bapak Ibu. Rupanya Anton berubah, itu bukan karena berubah, tapi pengen Rp5.000. Udah, mama itu lipat, kemudian dia simpan surat dari Anton, kemudian dia bereskan sarapan. Si Anton keluar, mau berangkat sekolah, dia sarapan dulu. Halo mama, selamat pagi. Gimana mama? Mama cantik sekali di hari ini. Mamanya bilang, oh terima kasih Ton. Tapi mamanya nggak berbuat apa-apa. Biasa saja maksudnya begitu, nggak ada sesuatu yang istimewa. Begitu pula pulang sekolah. Anton pulang sekolah, kemudian mama, hari ini mama tambah cantik lagi deh. Pikir Anton, wah dapat 5.000 nih. Tapi mamanya diam aja, seolah tidak terjadi sesuatu. Maka malam hari Anton pikir, wah jangan-jangan kertas saya tagihan 5.000 itu luntur kena air, wong ditaruhnya di bawah termos. Kemudian malam itu dia mengendap-endap masuk dapur lagi, dia mau taruh lagi surat yang sekali ini tulisannya pakai spidol yang permanen, yang nggak luntur sama air. Dia mau taruh, begitu dia mau taruh, Bapak Ibu, rupanya di bawah termos itu ada surat yang lain, ada kertas yang lain. Dia ambil kertas itu, ternyata tulisan mamanya. Dia baca, Anton tersayang, memberi makan Anton dari lahir sampai usia 12 tahun. Memberikan pakaian, menjahitkan pakaian, memberikan obat-obatan, memberikan seluruh perlengkapan uang sekolah dan perlengkapan sekolah. Kemudian dijumlah. Jumlah total Rp0. Anton tersadar. Yang dia lakukan selama 5 hari, dia tagih sama mamanya. Yang mamanya lakukan kepada dia selama 12 tahun, tidak pernah mamanya tagih. Oh, dibandingkan Rp5.000 dengan yang mamanya lakukan 12 tahun, nggak ada artinya, bukan? Maka dia ke kamar mamanya, dia ketok-ketok, mamanya keluar dari kamar, dia peluk, dia bilang, maafkan mama, maafkan Anton, mama. Nah, Bapak Ibu, kalau mama itu mau hitung-hitungan beneran dengan Anton, memakai cara yang persis dengan Anton itu, mau bayar berapa sih Anton? Belum lagi kasih sayang mama, melihara, merawat, dan lain sebagainya, menyabung nyawa pada waktu melahirkan Anton, itu nggak bisa dihitung. Anton membalas dengan apapun nggak bisa seimbang, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ceritakan ini untuk menggambarkan antara apa yang Tuhan lakukan dengan kita lakukan kepada sesama. Kalau kita hitung-hitungan tentang apa yang orang lain lakukan kepada sesama dan kita mengatakan saya mesti membalas dia, mari perhitungkan apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Itu maksud perumpamaan ini, Bapak Ibu sekalian. Yang Tuhan lakukan kepada kita itu tidak bisa dibayar. Hutang kita kepada Tuhan terlalu besar. Dosa artinya terlalu besar. Nah, ini kesalahan orang lain kepada kita terlalu kecil dibandingkan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Prinsip Alkitab adalah yang kita lakukan kepada sesama adalah mencerminkan yang kita lakukan kepada Tuhan. Maka Tuhan pernah mengatakan, engkau memberi makan kepada orang yang lapar, memberi pakaian kepada orang yang nggak punya pakaian. Engkau melakukannya untukku. Waktu kita tidak bisa mengampuni sesama kita, engkau melakukannya untuk Tuhan. Saudara dan saya melakukannya untuk Tuhan. Waktu kita membenci dan membalas orang yang menyakiti hati kita, sebetulnya kita sedang melakukannya kepada Tuhan. Itu yang Tuhan maksudkan, Bapak Ibu. Maka kemudian seharusnya kita memikirkan, relasi kita kepada Tuhan, yang kita lakukan kepada Tuhan haruslah, seperti saya gambarkan warna kuning di sini, yang mulia. Waktu kita memuliakan Tuhan, itu harus kita cerminkan dengan sikap kita kepada sesama kita, Bapak Ibu sekalian.
Maka di sini ada satu sikap, yaitu grace and gratitude. Memahami anugerah Tuhan, kemudian kita menyampaikan syukur kita kepada Tuhan. Bukan balas ya Bapak Ibu sekalian, tapi sesuatu yang wajar bukan? Kalau kita sudah mendapatkan grace, anugerah, maka kita menyampaikan gratitude, satu ungkapan syukur kepada Tuhan. Meresponinya dengan, kalau kita sudah menerima pengampunan yang tak terbatas, maka kita belajar untuk mengampuni pengampunan tak terbatas. Ingat, sikap atau standar atau posisi kita dengan sesama yang menyakiti hati kita, itu sama. Di hadapan Tuhan kita sama-sama orang berdosa. Dia menyakiti hati saya juga punya potensi menyakiti dia. Bahkan mungkin sebelumnya kita sudah pernah menyakiti dia, tapi kita nggak ngerasa atau pura-pura tidak tahu. Atau orang menyakiti hati kita, ingat itu. Bahwa kita tidak pantas membalas, karena kita pun bisa menyakiti dia. Nah, pada waktu mendengarkan ini, pada waktu saya memikirkan, merenungkan Bapak Ibu sekalian, saya memikirkan seringkali ketidakmampuan kita untuk mengampuni, apalagi mengasihi, itu seharusnya akan membawa kita kepada Kristus, yang telah mengampuni dan mengasihi kita, untuk sekali lagi mengalaminya. Pada waktu saya memikirkan dan mempersiapkan ini Bapak Ibu sekalian, saya menyadari bahwa saya tidak bisa mengampuni orang lain sebagaimana Kristus mengampuni saya. It's normal. Itu wajar sebagai manusia, tapi tidak bisa kita diamkan. Itu sebabnya dalam ketidakmampuan kita mengampuni, yang harus kita lakukan adalah bukan membela diri. Bukan membenarkan diri. Saya balas dia, wajar dong, mari kita ukur. Ayo ukur. Yang kita lakukan kepada, tapi ngukurnya begini Bapak Ibu. Yang kita lakukan kepada dia lakukan kepada kita, bandingkan dengan yang kita lakukan kepada Tuhan dan Tuhan lakukan kepada kita. Itu ngukurnya. Jangan cuma ngukur saya dengan dia. Tapi ukur yang Tuhan lakukan kepada kita seharusnya, dan kenyataannya, dan apa yang kita lakukan kepada dia. Kita bandingkan, kita ukur itu. Nah, pada waktu kita mengukur itu, kita akan menemukan bahwa kita tidak mampu mengampuni, tidak mampu mengasihi. Ayo datang kepada Kristus. Datang kepada Dia yang telah mengampuni dan mengasihi kita dengan nilai yang tak ternilai itu, untuk apa? Untuk sekali lagi merasakan pengampunan dan kasih dari Tuhan. Itu yang mesti kita lakukan. Ini menyembuhkan luka di dalam hati kita. Kita perlu pengampunan, kita perlu belas kasihan dari Tuhan. Ayo datang lagi kepada Dia, untuk sekali lagi merasakan. Kita tidak bisa mengampuni lagi. Ayo datang kepada Dia lagi untuk sekali lagi. Sekali lagi. Dan berkali-kali seumur hidup kita untuk kembali merasakan pengampunan dan kasih Tuhan. Merasakan kembali dan merasakan kembali kasih dan pengampunan dari Tuhan. Itu yang mestinya kita lakukan. Begitu juga hari ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita bicara mengenai sisi praktisnya. Implikasi dari prinsip tadi adalah pada waktu kita mau belajar mengampuni, mari kita mengurai satu persatu yang sebetulnya kita alami itu apa. Pertama adalah kita merasa terluka. Ya, sebabnya kita perlu belajar mengampuni. Kalau nggak merasa terluka, untuk apa mengampuni? Nggak usah. Kita merasa terluka. Terluka kenapa? Mungkin orang secara langsung menyakiti kita atau menyakiti orang yang kita kasihi. Istri, suami, anak-anak, orang tua kita, mereka menyakiti orang terdekat kita dan kita terluka. Kita harus mengakui kita sedang terluka nih. Karena pengampunan berhubungan dengan luka yang terus-menerus itu. Luka belum kering, digores lagi. Belum sembuh, digores lagi. Itu menimbulkan kepahitan. Ini yang saya ceritakan tadi di awal, ada banyak anak-anak remaja yang terluka dan merasakan kepahitan dari orang tuanya. Banyak loh Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu nanti di rumah atau selesai ini, ngobrol sama anak-anak remaja. Tapi mungkin bukan cuma hari ini. Sampai pada suasana anak itu terbuka kepada kita. Coba ngobrol. Apa yang kamu rasa tentang papa mama? Selama ini kamu bangga nggak sama papa mama? Tapi jangan ditekan sambil melotot, sambil marah. Kamu bangga nggak dengan papa mama? Ya pasti anak itu pasti tidak akan berani ngomong apa adanya. Berikan suasana kita terbuka, biarkan anak itu jujur kepada kita. Kita kan kaget. Kaget luar biasa. Ternyata perasaan anak itu kepada kita nggak sebaik yang kita rasa dan kita perkirakan. Coba ciptakan suasana jujur. Dalam pengertian begini Bapak Ibu. Kadang-kadang anak itu kita minta jujur.
Tapi waktu mereka jujur, kita nggak siap. Jujur berkelahi misalnya, dia baru pukul temannya. Padahal dia jujur kepada kita, saya dipanggil sekolah karena saya pukul. Jujur kepada kita, apa reaksi kita? Atau anak kita lihat video porno, jujur kepada kita. Apa yang kita lakukan? Seringkali kita nggak siap dengan kejujuran itu. Nah, bagaimana dengan kondisi anak itu jujur dan kita siap menerimanya? Coba dengarkan anak itu. Anak itu ternyata merasakan kepahitan begitu banyak dari kita. Dan mari bereskan. Mari kita mengakui juga ada satu kebencian kepada orang yang melukai kita. Kemudian muncul keinginan untuk membalas. Nah, ini urut-urutan dari luka sampai kita ingin membalas. Dan sampai di sini kita perlu memikirkan bagaimana saya bisa mengampuni. Artinya, kalau luka saja tidak kita obati, tidak mungkin kita tidak ingin membalas dendam. Jadi waktu kita bicara pengampunan, kita bicara mengenai luka di dalam hati kita, rasa sakit itu mesti dibereskan. Ketidakmampuan kita mengampuni itu karena luka itu kita pikir bisa diselesaikan dengan membalas dendam. Itu sebabnya kita tidak bisa mengampuni. Luka di dalam hati kita, sakit hati kita, itu kita ingin sembuhkan dan obati dengan cara membalas dendam. Itu yang membuat kita tidak bisa mengampuni. Padahal luka itu tidak bisa diobati dengan membalas dendam, Bapak Ibu. Memuaskan perasaan kita betul, tapi tidak menyembuhkan luka kita. Tidak. Jadi hati-hati. Membalas dendam, tidak mengampuni, itu tidak mengobati luka dan sakit hati kita. Itu sebabnya banyak orang sudah membalas dendam, tidak tersembuhkan lukanya. Dan dia tidak mengampuni. Ya. Nah, kalau kita membandingkan soal mengampuni, Bapak-Ibu sekalian, dengan bagian prinsip Alkitab, kita akan menemukan misalnya 8 ucapan bahagia yang ada di dalam Injil Matius pasal 5. Rupanya pengampunan itu bukan sesuatu yang terlepas dari yang lainnya. Ternyata berelasi dengan ucapan bahagia. Artinya, kalau kita melakukan pengampunan itu, ada satu kebahagiaan dan berkat yang Tuhan berikan. Bahagia di sini, kalau dalam banyak terjemahan Alkitab, bahasa Inggris itu blessed, diberkati. Kalau dalam bahasa Indonesia, entah kenapa LAI memberikan terjemahan berbahagia. Sebab konotasi berbahagia dengan diberkati itu kadang-kadang berbeda, Bapak-Ibu sekalian. Tapi yang tepat adalah diberkati. Diberkatilah orang yang miskin di dalam kerohaniannya. Orang yang meratap atau berduka cita. Orang yang lemah lembut. Orang yang lapar dan haus pada kebenaran. Orang yang berbelas kasihan. Merciful. Nah, ini juga beda dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia itu kalau nggak salah berbelas kasihan. Nah, merciful ini bukan ramah. Dalam bahasa Indonesia berbagai orang yang ramah, sebetulnya itu merciful, artinya mengampuni. Diberkatilah orang yang mengampuni. Diberkatilah orang yang murni hatinya. Diberkatilah orang yang membawa damai, peacemakers. Nah, bagi saya, orang yang mengampuni itu adalah orang yang diberkati. Dan pengampunan bukan sekedar saya memaafkan orang itu, tetapi membawa damai. Mereka adalah orang yang poor in spirit, yang miskin di hadapan Allah kalau dalam bahasa Indonesia. Miskin dalam hal kerohanian, seperti tadi, sadar saya tidak bisa mengampuni. Saya tidak bisa mengampuni. Tuhan, ampuni saya. Saya tidak bisa mengampuni. Datang kepada Kristus, maka kemudian kita akan menerima pengampunan Tuhan sekali lagi. Ini yang saya maksud dengan diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah, diberkatilah orang yang merciful, yang mau mengampuni, diberkatilah orang yang membawa damai. Ya, Bapak Ibu, jadi bukan pengampunan sekali lagi, itu bukan saya dengan dia saja. Tetapi Tuhan terlibat di dalam pengampunan itu. Begitu pula dengan buah Roh Kudus. Coba Bapak Ibu lihat, pengampunan itu berhubungan dengan apa saja? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Hampir semua. Pengampunan berelasi dengan kasih. Berelasi dengan joy, sukacita. Siapa orang yang tidak bisa mengampuni tapi bisa sukacita? Nggak bisa. Sukacita itu muncul ketika kita mengampuni orang lain. Damai sejahtera kita menghadirkan damai. Waktu kita tidak bisa mengampuni, nggak ada damai. Kesabaran, kemurahan, kebaikan, pengendalian diri, kesetiaan. Pengampunan itu berelasi kuat dengan buah Roh Kudus. Bahkan dengan kasih. 1 Korintus pasal 13, Bapak-Ibu sekalian.
Coba perhatikan, kasih itu adalah sabar, baik, tidak iri hati, tidak membanggakan diri, tidak sombong, tidak menghormati orang lain, tidak egois hanya mencari kepentingan diri sendiri, tidak mudah marah, kemudian no record of wrongs, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, yang tidak menyukai yang jahat. Waktu kita balas dendam, jahat. Berarti orang yang tidak mengampuni juga belum belajar mengasihi. Orang yang belajar mengasihi adalah orang yang belajar mengampuni. Orang yang belajar mengampuni adalah orang yang belajar mengasihi. Nah, di sebelah kanan saya memberikan beberapa mungkin apa ya, saran begitu, tips bagaimana supaya pengampunan itu bukan sekedar saya melupakan kesalahan orang itu, menghapuskan itu hampir tidak mungkin. Begitu mengingat kembali seringkali kita menjadi marah. Tetapi mari kita coba lihat. Obati luka hati kita itu dengan datang kepada Kristus. Saya katakan tadi bahwa kalau kita membalas dendam kepada orang lain, seolah-olah kita merasa luka itu disembuhkan. Enggak akan. Luka itu tidak akan sembuh dengan membalas dendam. Luka sakit hati dari orang lain itu bisa diobati dengan datang kepada Kristus, Bapak Ibu. Ada orang nih menyakiti hati kita nih, bullying kita, mengecek harta kita, mengecek wajah kita, fisik kita. Jangan pikir kita membalas dengan mengecek dia, kita luka sakit hati itu sembuh. Tidak sembuh. Bahkan kita terjerumus dalam ketidakmampuan mengampuni dia. Tapi curahkan dan dengarkan Tuhan. Curahkan perasaan kita. Baca firman Tuhan, dengarkan isi hatinya buat kita. Itu sebabnya makin kita terluka, makin ke gereja. Makin kita luka, makin dengarkan firman Tuhan. Jangan dibalik. Ya. Yang kedua, serahkan pembalasan dan penghukuman orang itu yang menyakiti hati kita kepada Tuhan. Jangan kita yang membalas. Kalaupun Tuhan mau membalas dia, itu adalah wewenang Tuhan. Baca Roma 12:19. Pembalasan itu adalah hakku, kata firman Tuhan. Diulangi dalam kitab Ibrani. Jangan membalas. Kemudian isi hati dan pikiran kita dengan firman dan pujian. Lebih banyak dekat dengan Tuhan, baca Alkitab, memuji Tuhan seperti lagu tadi. Ampuni bila aku tidak mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nyanyikan itu. Tersungkur kepada Tuhan. Itu mengobati luka sakit hati kita, Bapak Ibu. Kemudian secara aktif lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Yaitu menghadirkan damai sejahtera. Ini beberapa tips bagaimana kita belajar mengampuni orang lain. Jadi bukan sekedar mengampuni, tapi luka di hati kita mesti disembuhkan. Kalau itu nggak disembuhkan, kita akan sulit mengampuni. Menghapus memori kita, menghapus kesalahan orang dari memori kita perlu waktu. Menghapus kesalahan orang lain dari memori kita dengan cara menumpuknya atau mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan dan pujian. Sebagai penutup, maafkan mungkin, sudah lama sekali. Apakah bisa saya share video? Atau mungkin mau diakhiri saja, contoh Lady? Ya, boleh. Boleh, Musa. Saya share Nanti video setelah ya. ini kita akan tanya jawab. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Oke. ปุยฝ้ายคือความมหัศจรรย์แรกในชีวิตผม Apakah terlihat? Terlihat, Mas. Suara juga ada ya? Ada. Oke. วันแรกที่เห็นเธอผมสัญญากับตัวเองว่าผมจะรักและดูแลเธอตลอดไป ลูกท้องพ่อใจเย็นๆนะพ่อหนูขอโทษ
ลูกด้วย ผมยังไม่เคยลืมสัญญาในวันนั้น Oke. Selanjutnya kita akan memulai sesi tanya jawab ya. Untuk ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya ke saya. Saya akan bacakan satu persatu ya. Sebentar saya buka dulu. Contoh berarti apakah saya respon satu persatu juga atau lebih baik? Musa mau gimana? Saya sampaikan semuanya dulu atau Musa jawab satu persatu? Oh, kayaknya satu persatu deh ya. Satu pertanyaan saya respon ya. Thank you. Oke, Musa. Yang pertama, pertanyaan pertama, apakah ketika kita mengampuni, masih mungkin kita menyimpan perasaan sakit? Dan selanjutnya, dan apakah ketika perasaan sakit itu masih ada, apakah itu bisa disebut sebagai pengampunan? Ya, silakan Musa. Ya, bicara pengampunan selalu kita akan kesulitan pada batas sebetulnya. Ini kan pertanyaan ini bicara mengenai batas, sikap seperti apakah yang bisa kita sebut mengampuni, sudah mengampuni, dan yang sikap seperti apa yang kita sebut belum mengampuni, begitu ya. Kalau ditanyakan apa ketika mengampuni masih menyimpan rasa sakit hati, itu proses itu seringkali bisa berjalan bersama-sama. Ini kembali ke apa ya tadi kan di dalam renungan saya bagi dua antara ini prinsipnya relasi kita dengan orang lain dan kemudian implikasinya atau aplikasinya bagaimana kita dengan sesama menyembuhkan luka dan lain sebagainya. Nah, waktu kita mengampuni masih menyimpan rasa sakit, itu berarti kita masih belum menyembuhkan luka di dalam hati kita. Artinya gini, ada satu peristiwa di mana kita ingat peristiwanya, Bapak Ibu, tetapi tidak menimbulkan perasaan kita marah. Jadi ingatan kepada peristiwa itu mungkin sulit hilang, masih ada di memori kita. Nah, waktu kita ingat peristiwa itu, apakah masih ada rasa marah dan ingin membalas dendam? Waktu kita terus datang kepada Tuhan, kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan, saya yakin memori itu mungkin akan pudar sedikit demi sedikit, tetapi tidak bisa hilang sama sekali. Tapi perasaan sakit dan ingin membalas itu lama-lama hilang. Waktu kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan, pujian, dan itu perlu proses yang lama. Begitu. Sekali lagi, ingatan di memori jauh lebih sulit hilang daripada perasaan sakit kita. Nah, apakah itu bisa menjawab contoh? Oke, kira-kira seperti begitu ya. Rekan-rekan saya rasa sih udah bisa menjawab ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Apakah bedanya menyelesaikan masalah dengan mengampuni? Kadang kita mengampuni saja belum tentu memulihkan relasi kita seperti sebelumnya ya. Mungkin dalam keluarga, hubungan ayah dengan anak atau mertua dengan menantu, itu kan banyak sekali perselisihan yang terjadi. Mungkin kita sudah katakan sudah kita ampuni, tapi relasi yang semula kan belum tentu terpulihkan. Bagaimana itu? Iya, thank you. Ini pertanyaan yang baik sekali, karena ini yang disebut dengan kepahitan. Sesuatu yang menumpuk, yang tidak dibereskan. Luka itu makin lama, tadi saya sebutkan luka belum kering disayat lagi, belum kering disayat lagi, makin dalam, dan itu makin menyakitkan. Nah, yang namanya kepahitan itu, proses penyelesaiannya tidak mudah. Perlu penyelesaian masalah yang terus-menerus, sedangkan perasaan kita, jadi gini, kalau saya menyelesaikan masalah dengan orang yang menyakiti hati saya, itu penyelesaian masalahnya dua. Satu, menyelesaikan problemnya, masalahnya. Yang kedua, menyelesaikan perasaannya yang mengiringi penyelesaian masalah itu. Jadi, waktu orang bersalah kepada kita, ada masalah, objektif masalah, tetapi ada perasaan yang menjadi efek karena masalah itu. Waktu kita menyelesaikan masalah, maka objektif masalahnya diselesaikan. Misalnya, miskomunikasi. Oh, rupanya dia itu tidak bermaksud seperti itu kepada saya. Tapi perasaan kita kadang-kadang masih belum beres, kan? Ada yang masalah itu selesai, kemudian perasaan kita, oh ya, ternyata saya yang salah, saya malu. Itu berkali-kali saya lakukan terhadap anak saya.
Saya mendengar sesuatu atau melihat reaksi anak saya diajak bicara, tidak mau menjawab, tidak melihat wajah saya, malah wajah orang melengos bahasa Jawa gitu ya, membuang muka begitu. Itu kan langsung marah, sebagai orang tua tidak dihargai. Saya marah. Terus waktu saya marah, saya tanya anak saya, kamu ngerti nggak sih papi marah kenapa? Anak saya bilang, nggak ngerti papi. Waduh, itu tambah sakit hati, tambah rasanya ini sudah dimarahin, sudah meluap emosinya. Dia nggak ngerti kenapa saya marah-marah begitu. Terus saya tanya, kamu pikir papi marah karena apa? Dia bilang nggak tahu. Oke, lalu kamu sedang apa tadi? Dia cerita. Waktu dia cerita, saya malah malu. Ternyata saya yang salah. Dia lagi berpikir kenapa saya bersikap seolah begitu menekan dia sebelum saya tanya itu. Waktu saya dengar ternyata dia sebetulnya juga bertanya-tanya dan sakit hati dengan saya, tambah saya marah lagi, dia tambah bingung lagi. Maka di situ saya menemukan yang salah malah saya sebetulnya. Maka kemudian saya bereskan, sorry, papi melakukan itu. Dan kemudian perasaan itu hilang. Jadi masalah itu diselesaikan, bisa langsung perasaan kita selesai. Tetapi ada masalah itu selesai, tetapi perasaan marah itu tidak selesai. Sakit hati itu tidak selesai. Kemungkinan karena berkali-kali terjadi. Kemungkinan karena yang dulu-dulu tidak diselesaikan. Jadi selesaikanlah masalah itu. Tiap kali ada masalah, Bapak Ibu. Mungkin itu kuncinya ya. Banyak kami hamba Tuhan mengalami kesulitan untuk mendamaikan suami istri atau orang tua dan anak. Karena sudah ruwet masalahnya, yang tidak terselesaikan sudah sangat banyak, dan perasaan yang mengikuti masalah itu sudah sangat tersakiti. Waktu masalah satu diselesaikan, muncul masalah yang lain lagi yang belum diselesaikan. Ini coba diselesaikan, belum diselesaikan, muncul lagi masalah yang lain yang dulu sekali. Itu sebetulnya bukan karena masalahnya saja tidak terselesaikan, tapi perasaannya nggak terselesaikan. Kalau mau, Bapak Ibu sekalian, saran instan ya, putihkan masalahnya. Betul-betul sudah, ini masalah terakhir, kita saling meminta maaf, dan betul-betul kalau ada masalah langsung dibereskan. Jangan lagi yang lalu-lalu diungkit lagi. Nah, itu bukan berarti waktu kita menyelesaikan, kita memutihkan masalah berarti beres. Enggak, kita mesti selesaikan dengan Tuhan. Tuhan rupanya aku banyak menyimpan salah. Jadi, aku menyakiti dia, dia menyakiti aku, dan sudah menumpuk. Tolong supaya aku bisa merasa damai dari Tuhan. Itu mesti dilakukan terus. Karena kita sudah janji, oke, diputihkan masalahnya ya. Masa lalu sudah selesai ya. Itu belum loh, Bapak Ibu. Masih tersimpan. Nah, bereskanlah dengan Tuhan. Jadi menyelesaikan masalah dan pengampunan itu memang kalau sudah numpuk itu, waduh, memang lama dan betul-betul melibatkan Tuhan di situ. Nah, itu jawaban saya begitu. Semoga bisa membantu ya. Oke, terima kasih Musa. Selanjutnya pertanyaan ketiga ya. Bicara mengenai pengampunan ini di dalam sebuah relasi sesama manusia ya, tentu kita harus diajarkan untuk mengampuni. Tapi bagaimana kalau orang yang kita ampuni itu terus melakukan kesalahan yang sama? Nah, bagaimana dengan self-respect terhadap diri kita sendiri? Kita kan pasti ngerasa, aduh dia nggak menghargai aku nih. Nah, bagaimana kita bisa berdamai dengan itu dan kita juga mengampuni, begitu? Oke, rasanya saya perlu membahas dulu mengenai self-respect ya. Jadi kalau melihat ini kan, kita merasa tersakiti karena kita tidak dihargai, mungkin begitu ya. Atau orang itu terus-menerus melakukan kesalahan kepada kita mengambil kesimpulan dia tidak menghargai kita. Yeah. Atau dia bersalah kepada kita memaafkan, dia tidak menghargai kita. Itu bisa ada 3 macam relasinya ya. Tapi bagi saya begini, orang menghargai kita atau tidak, itu bisa banyak hal, Bapak Ibu. Penghargaan itu pun bisa macam-macam. Staff menghargai atasan. Kenapa? Bisa macam-macam, bisa tulus memang dia menghargai kita karena kita orang yang respectable, artinya orang yang memang layak dihargai begitu. Tapi bisa juga karena dia staff. Kalau dia nggak menghargai kita, membantah atau melawan kita bisa pecat dia. Berhubungan dengan perutnya dia, dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi bicara respect itu rumit. Kalau kita mau orang lain menghargai kita, memang itu yang paling baik adalah respect yang muncul oleh karena kualitas kita. Kepemimpinan, fairness kita, kredibilitas kita, integritas kita, itu membuat kita dihargai secara utuh. Nah, satu peristiwa, misalnya nih, orang bersalah kepada kita.
marahin kita, misalnya atasan kita sekali, atau bahkan mungkin yang sama-sama direktur atau sama-sama manajer, cuman bidangnya beda. Dia marahin kita di depan anak buah kita. Itu kan rasanya kita dijatuhkan begitu kan. Nah kalau saya tidak bantah, seolah wibawa saya nggak ada. Mungkin itu contoh paling gampang. Satu kali kita memaafkan, dia salah, kita maafkan. Kali kedua terulang, kita kan marah, kamu tidak menghargai saya. Dulu kamu menyalahkan saya di depan orang-orang, begitu kan? Ternyata kamu yang salah. Oke, saya maafkan. Kali kedua, kamu melakukan yang sama. Kamu tidak menghargai saya. Mari kita berpikir dengan sisi sebaliknya. Kita memaafkan dia lagi. Artinya tidak membongkar kesalahan dia, tidak membalas dendam sama dia, tidak balik memarahi dia di depan anak buah kita. Kita diem, kemudian terbukti dia salah lagi. Kira-kira anak buah yang selalu melihat dia menyalahkan kita akan lebih menghargai siapa? Kita yang memaafkan dia, atau dia yang terus nyalain kita. Nah ini tidak sinkron, karena kita selalu berpikir, kalau saya tidak balas dia, wibawa saya jatuh. Padahal tidak. Itu bawahan kita atau staf kita akan melihat, bosku ini ternyata orang yang fair. Bosku ini orang yang pemaaf, integritasnya luar biasa. Dia akan respect kepada kita lebih lagi. Jangan khawatir, Bapak Ibu sekalian. Kalau kualitas kita dengan memaafkan itu terlihat oleh teman-teman kita, oleh staf kita, oleh keluarga kita, justru kita menunjukkan kita punya sifat yang pantas dihargai. Bukan sebaliknya. Waktu kita bantah, kita tidak terima, harga diri kita dijatuhkan, kita pikir sebaklah sih di depan orang banyak, justru kita tidak pantas dihargai. Menurut saya seperti itu. Kita kurang berintegritas. Ya. Oke, terima kasih Musa. Dan pertanyaan terakhir, sebenarnya ini ada 8 pertanyaan ya, tapi saya gabung-gabung kalau saya rasa ini pertanyaan ini dengan ini sama, jadi saya gabungin ya rekan-rekan. Jadi jangan merasa, aduh kok pertanyaan saya nggak dibaca, karena saya melihat pertanyaan dari rekan-rekan ini mungkin yang satu dengan yang satu ini cocok sama begitu ya. Nah oke, untuk pertanyaan terakhir begini Musa. Ketika kita merasa tidak cocok dengan seseorang, katakanlah itu suami kita tidak cocok dengan suami kita sering sekali berantem dengan dia, tidak cocok dalam hal karakter dan sebagainya. Dan kita mau mengampuni dia, tapi apakah ketika kita mau hidup berpisah dengan dia, apakah itu boleh? Kita mau mengampuni dia sih, tapi kita rasa kita nggak cocok untuk bareng-bareng gitu. Dan yang kedua, apakah kita harus memberikan kesempatan kepada mereka, kepada orang yang seperti itu? Kalau enggak, ya akan terus berantem terus nanti, yang ada justru relasi akan semakin rusak begitu. Gimana Musa? Ya, sebetulnya pertanyaan ini perlu dibahas bukan hanya prinsip, tapi menurut saya sampai hal detail dalam pengertian menyakitinya sampai seperti apa sih? Kemudian di dalam hal apa? Apakah menyakiti dalam hal prinsip atau hal yang sebetulnya receh begitu? Sebab begini Bapak Ibu. Kalau kita sudah tidak menyukai seseorang, memang sudah ada asumsi, bukan asumsi ya, memang sudah ada dislike sama seseorang, maka kesalahan apapun orang itu, sekalipun kecil, itu terasa besar. Tapi kalau kita menyukai orang itu, kesalahan besar terasa kecil. Kesalahan kecil bisa kita maafkan. Nah ini masalahnya seperti lingkaran setan sebetulnya. Kesalahan-kesalahan, masalah yang lalu tidak diselesaikan, makin lama menimbulkan satu asumsi atau mungkin kita punya label terhadap pasangan kita. Memang dia tidak menghargai saya. Memang dia sudah nggak cinta sama saya. Memang dia suka kepada orang lain. Nah, label-label inilah yang mesti dibereskan dulu, Bapak Ibu. Sebab kalau itu masih menjadi label kita, maka kesalahan kecil apapun akan kita selalu mengatakan tidak cocok. Selalu bertengkar. Kalau mau sederhana, jadi tapi maafkan, mungkin ini hal yang seolah saya nggak mengerti perasaan Bapak Ibu begitu. Tapi mari kita pikir objektif deh begini. Siapa yang membuat kita menikah dengan dia? Apa yang membuat kita menikah dengan dia dulu? Ya, ada yang mengatakan ini berbeda-beda sih ya, pada setiap kita itu berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu mengatakan, oh yang saya menikahi dia karena keinginan orang tua saya. Oke, kok mau waktu itu? Nah, tapi ini tidak selalu menyelesaikan masalah ya, bisa tambah berat masalahnya. Tapi dalam pengertian begini, waktu awalnya kita mau menikah dengan dia, kita merasa kita siap risikonya. Tapi ketika kita menikah dengan dia dan sampai pada risiko itu, kita tidak siap. Dan itu terus kita tidak membereskan risiko itu,
tidak membereskan dengan cara saya menikah dengan dia, sudah, saya mesti bereskan masalahnya, bukan karena masalah itu, maka komitmen saya menjadi hilang. Jadi ini saya membandingkan antara masalah yang sedang kita hadapi sekarang setelah bertahun-tahun menikah dengan dia, dengan pasangan hidup kita, dengan komitmen kita dulu. Dengan apa yang membuat kita mau menikahi dia. Jangan sampai masalah yang menumpuk ini akhirnya membuat kita mengabaikan atau meremehkan komitmen pernikahan yang suci. Saya rasa prinsipnya adalah itu dulu, Bapak Ibu. Jadi bukan melulu masalah memaafkan ini ya. Kalau masalah memaafkan, wah itu mesti diurai dan butuh waktu yang lama untuk membereskan. Karena sudah suami istri, sudah sampai sakit hati, itu berarti betul-betul dalam sakitnya. Dan untuk membereskan perlu usaha keras. Nah kadang-kadang kita tidak mau usaha keras membereskan ini. Kita mau usaha keras dulu untuk mendapatkan dia sebelum menikah ya. Usaha keras untuk mendapatkan dia, memahami dia, memaafkan dia waktu pacaran. Kita mau usaha keras sebelum menikah. Tapi setelah menikah, kita keberatan dengan usaha itu. Rasanya itu berat sekali. Usaha yang sama dengan dulu. Jadi, ini bukan soal memaafkan lagi, Bapak Ibu. Ini soal bagaimana kita mau berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga kita. Mungkin secara prinsip seperti itu. Apakah harus memberi kesempatan? Oke, kita mungkin ngobrol dengan Muse, Gereja Kristus Kebenaran, Muse Feria di situ ya. Ngobrol dengan konselor pernikahan. Dan Bapak Ibu waktu ngobrol konselor pernikahan berbeda dengan konseling pacaran. Konseling pernikahan itu masalahnya sudah jauh lebih rumit. Itu sebabnya pesan untuk Bapak Ibu yang baru menikah. Sekecil apapun masalah, selesaikan. Jangan berpikir, anggap gampang lah, nanti akan dengan sendiri selesai. Enggak. Sebab 5 tahun menikah itu masalah sudah banyak sekali. 10 tahun menikah tambah banyak lagi. Mungkin saya bisa responnya seperti itu. Jadi bukan sekedar maafkan, kalau nggak bisa maafkan kita pisah. Tidak segampang itu, Bapak Ibu. Pernikahan seperti yang saya katakan tadi, penggambaran suami istri itu dihubungkan dengan iman kita kepada Tuhan. Kesetiaan kita kepada Tuhan dicerminkan dengan kesetiaan kita kepada pasangan kita. Tidak ada manusia yang sempurna. Seperti halnya pasangan kita tidak sempurna, maka kita juga tidak sempurna. Setiap kita ingin berpisah, kenapa? Karena kita menganggap diri kita lebih benar daripada pasangan kita. Kita menganggap kita yang disakiti sama pasangan kita. Padahal sama-sama nggak benernya. Menurut saya, maaf. Saya berkata cukup mungkin keras di sini. Kita sama-sama salah, Bapak Ibu. Dengan pasangan kita sama salah. Begitu. Mungkin pasangan kita salah dalam hal A, saya salah dalam hal B. Saya salah dalam hal C, dia salah dalam hal D. Yang penting berdua harus selesaikan sama-sama. Nah, di dalamnya ada sisi mengampuni. Kira-kira begitu. Ya, oke Musa. Terima kasih. Sebenarnya ada pertanyaan satu lagi sih. Kira-kira masih ada waktu nggak ya nih? Boleh deh ya, satu pertanyaan lagi. Ini tadi ada yang respon dulu. Iya sih, kalau udah sebel sama orang, dia napas aja salah. Ya benar ya. Oke, pertanyaan terakhir ya. Jika mertua merampas yang menjadi hak kita, kita sih mau ampuni, tapi apakah bisa kalau kita bawa ke ranah hukum? Oke, bagaimana ini? Ya kembali ke lihat masalahnya sih, ya, merampasnya dalam hal apa, kemudian objektivitas masalahnya seperti apa. Kebanyakan kita melakukan itu karena hukum dan sebagainya itu nggak objektif, kebanyakan. Ya seperti saya katakan tadi, kita merasa lebih disakiti oleh dia, atau standar apa ya, kita merasa kita lebih benar dari dia, maka kita berani lakukan itu. Kalau sudah kerana hukum ya mungkin pembicaraannya juga ke orang yang memahami hukum dan tahu masalahnya, mungkin seperti itu ya. Dan ingat, pada waktu kita masuk ke ranah hukum itu sudah menjadi public consumption, sudah menjadi konsumsi publik. Itu relasinya banyak hal, bukan cuma kesaksian secara iman Kristiani, tetapi nanti akan menimbulkan sakit hati. Kalaupun kita menang, begitu ya, di dalam kasus itu akan ada masalah yang mengikuti. Beberapa teman yang, katakanlah ini bukan soal menantu mertua, tapi suami istri. Waktu mereka sudah berpisah, sudah bercerai, mereka menyesal. Mereka menemukan kebanyakan adalah ternyata saya salah mengajukan cerai itu, kemudian ternyata kesalahan pasangan saya tidak sebesar yang saya pikirkan pada waktu itu. Waktu itu karena emosi luar biasa, sangat tersakiti. Nah begitu pula masalah menantu dengan mertua.
apa yang dirampas, hak siapa, kemudian masalah awalnya itu karena apa, apakah memang karena orang itu jahat, dan lain sebagainya, kita mesti telisik satu persatu masalah itu. Saya rasa begitu, nggak semudah itu saya bisa menjawab. Ya, kasih. Terima kasih Musa untuk jawabannya. Jadi di close ya sesi tanya jawab hari ini. Kalau nanti ada pertanyaan secara pribadi ya langsung aja ke grup aja ya rekan-rekan. Nah oke, hari ini kita akan mengakhiri firman Tuhan dan mengakhiri KW juga. Tapi sebelumnya kita doa penutup firman Tuhan dulu. Minta dengan kasih Cuan Taunatan boleh memimpin kita di dalam doa. Baik, kita satu hati kita berdoa ya. Ya Tuhan Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami mengaminkan apa yang Tuhan firmankan melalui hamba-Mu sore hari ini. Banyak hal yang terkadang kami merasa kami lebih tahu, kami lebih mengerti, bahkan di situ jelas kami lebih merasa lebih benar daripada pasangan kami, bahkan mungkin orang-orang yang pernah bermasalah dengan kami. Tapi ya Tuhan, di hadapan-Mu kami menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Berdasarkan hal itu ya Tuhan, tolong sadarkan akan setiap kami bahwa kami pun adalah manusia-manusia yang berdosa. Manusia-manusia yang mendapatkan kasih anugerah Tuhan. Dan manusia-manusia yang seharusnya juga saling mengasihi dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Bapa dalam surga, sekali lagi berkatilah setiap kehidupan kami, keluarga kami masing-masing, bahkan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Siapapun juga ya Tuhan. Biar kiranya kami belajar seperti Tuhan mengasihi, mengampuni kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, menjadi berkat juga dimanapun jemaat dilayani oleh beliau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan akan doa ini. Amin. Amin.